Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian, kelas 11 PAIS 1. Hari ini kita kembali ke pembelajaran kimia, tapi di kelas online ya, berhubung dengan kondisi sekolah kita yang dirombak, kemudian juga ada penerapan pembelajaran jarak jauh sampai berakhir nanti, maka kita kembali ke kelas online, dan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita untuk subtema hari ini. Yang kita bahas adalah reaksi pembatas. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas tentang reaksi, kemudian juga kita sudah membahas tentang penyetaraan reaksi, bahwa sebuah reaksi itu bisa berjalan kalau pereaksi atau zat-zat yang bereaksi dengan hasil reaksinya itu setara jumlah zatnya, jumlah molnya. Nah, maka kemudian kita melanjutkan ke pembahasan yang lain, yaitu reaksi pembatas. Nah, apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu adalah reaksi atau zat-zat yang bereaksi yang jumlah molnya lebih kecil, kemudian dia habis bereaksi. Nah, untuk menentukan yang manakah reaksi yang menjadi reaksi pembatas, itu kita harus mengetahui dulu jumlah mol zat-zat yang bereaksinya. Kalau kita sudah mengetahui mol zat yang bereaksinya, lalu dari sana mol yang paling kecil itulah yang dijadikan patokan atau diambil sebagai mol reaksi pembatas. Dan mol itu juga yang akan digunakan untuk menentukan mol dari hasil reaksinya. Oke, mungkin kalau dari teori itu agak ribet ya. Ibu langsung masuk saja ke contoh soal biar mudah dipahami. Oke, di sini jadi sebelumnya ibu juga minta maaf kalau video ini terbatas dikarenakan memang kondisinya dan peralatannya tidak memungkinkan. Ya, semoga bisa dipahami, dan kalaupun kalian mengalami kesulitan untuk mengalaminya, nanti kalau ada kesempatan untuk bertemu atau kalian mau menchat ibu secara pribadi menanyakan tentang kejelasan materi, silahkan, monggo saja ya. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh soal ya. Diketahui reaksi ya Fe atau besi ya, direaksikan dengan es atau sulfur menghasilkan besi sulfida. Nah, di mana diketahui jika 10 gram besi dicampur dengan 3,2 gram sulfur, maka massa besi sulfida yang dihasilkan adalah, jadi kita mencari massa dari FeS atau massa dari hasil reaksinya. Di sini diberi tambahan keterangan adalah AR atau massa atom relatif dari besi adalah 56 dan massa atom relatif dari S adalah 3,2. Oke, kita coba mengerjakan soal ini ya. Di sini ibu tulis jawab. Enggak ya? Oke. Yang pertama adalah kita tulis dulu reaksinya. Fe direaksikan dengan S menghasilkan FeS. Oke. Kita tulis dulu reaksi mula-mulanya di sini, mula-mula ya.
Nah, di sini Ibu menuliskan keterangan ada mula-mula sebelum dia bereaksi, kemudian pada saat dia bereaksi dan setelah dia bereaksi menghasilkan sisa karena reaksi pembatas. Oke, tadi dikatakan bahwa untuk menentukan yang manakah dari Fe dan S ini yang merupakan reaksi pembatas, maka kita harus mencari mol dari Fe dan S. Langkahnya adalah di sini kita cari dulu mol dari masing-masing ya. Jadi N atau mol Fe itu sama dengan massa Fe dibagi AR atau massa atom relatif dari Fe. Sekarang massa Fe itu tadi dikatakan 10 gram ya. 10 dibagi Fe AR Fe adalah 56. Maka 10 dibagi 5,6 didapatkan 0,18 mol. Oke ya. Jelas ya. Nah, mol Fe sudah didapatkan, kemudian kita masuk ke mol dari S. Sama massa S dibagi AR dari S. Kelihatan? Massa S-nya adalah di situ dikatakan 3,2 gram ya. 3,2 dibagi ARS di situ adalah 32. 3,2 dibagi 32 itu adalah 0,1 mol. Oke, sekarang didapatkan. Jadi kita tulis dulu mol mula-mulanya. Berarti Fe tadi berapa? 0,18. S-nya adalah 0,1. Oke. Ini reaksinya sudah setara ya, kiri dan kanannya. Di sini koefisiennya 1, di sini 1, di sini 1. Oke, sekarang 0,18 dengan 0,1 yang manakah yang lebih kecil molnya? Nah, tentu adalah mol dari S. Maka mol dari S inilah yang kita jadikan sebagai reaksi pembatas karena dia yang lebih kecil. Oke. Jadi di sini 0,1 karena dia 1, 0,1 di sini 0,1. Nah, 0,18 dikurang 0,1, 0,08. Ini habis. Nah, ini yang namanya reaksi pembatas, reaksi yang paling kecil dan habis bereaksi. Kemudian di sini 0,1. Oke, setelah molnya didapatkan, kita masuk ke pertanyaan adalah berapakah massa dari FeS? Massa dari FeS. Nah, karena kita sudah mengetahui jumlah molnya, kita bisa mencari massa dari FeS. Kita tulis di sini ya. Massa FeS berarti rumusnya adalah mol FeS dikali. Ibu menggunakan istilahnya tidak AR lagi tapi MR. Kenapa? MR itu adalah massa molekul relatif. Ini sudah bukan atom lagi tapi ini sudah masuk senyawa ya karena terdiri dari Fe dan S. Oke, mol yang kita gunakan adalah 0,1. MR-nya berarti adalah AR Fe ditambah ARS. Oke. 0,1. AR Fe tadi adalah 56. ARS adalah 32. Oke. Hasilnya adalah 56 ditambah 32 adalah 88. Maka hasilnya adalah 88 dikali 0,1 adalah 88,8 gram. Oke.